Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Disti Regina Pranesti dengan NPM 21081010246 dan rekan saya Raisa Alta Febrianti dengan NPM 21081010244. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami yang berjudul Perancangan Jaringan Wireless Local Area Network atau LAN pada kantor dinas pemerintah Kota Surabaya dengan metode PPDIOO. Pada Dinas Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan teknologi jaringan yang dapat membantu dalam mengirim dan menerima data serta akses internet yang handal, sehingga pegawai di dinas tersebut bisa saling terkoneksi antar bagiannya. Adapun tujuan dari penelitian ini membuat simulasi rancangan jaringan wireless LAN di Dinas Pemerintah Kota Surabaya, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, serta mengetes dan membandingkannya agar jaringan lebih sempurna dan optimal. Analisis dan perancangan jaringan wireless local area network atau WLAN dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data, pengolahan data, dan PPDIOO. Lalu untuk metodologinya, kita melakukan pengumpulan data, di mana terdapat wawancara, studi literatur, dokumentasi, lalu lanjut ke metode pengolahan data yang isinya analisis kondisi, analisis kebutuhan, analisis masalah, sama rekomendasi. Kemudian lanjut ke metode PPDIOO. Next. Lalu untuk metode pengumpulan data, yaitu ada studi literatur, yaitu mengumpulkan data melalui berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan ilmiah yang relevan dengan data yang diteliti. Lalu kemudian wawancara. Mengumpulkan data melalui pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dengan narasumber menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan. Lalu dokumentasi. Mengumpulkan data melalui dokumen, gambar, atau foto yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kemudian metode PPDIOO. Yang pertama menyusun rencana jaringan dengan pendekatan yang fokus pada kebutuhan klien. Lalu membahas design thinking dalam penyusunan suatu rencana. Lalu yang ketiga, menentukan tahapan desain, penggunaan, dan pengoperasian. Yang keempat, menyusun kerangka kerja untuk penyesuaian aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Lalu untuk persiapan atau prepare, pada tahap persiapan yang dilakukan penulis yaitu pengumpulan data. Didapatkan melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil pengumpulan datanya dapat dilihat secara detail sebagai berikut, yaitu yang pertama terdapat 65 unit PC di ruang bidang TI, lalu yang kedua ruang server berada di lantai 5, yang ketiga terdapat 1.300 CCTV NVR, lalu yang keempat firewall menggunakan report mingguan per OPD. Berdasarkan IP mana yang menghabiskan bandwidth paling besar dan diblokir. Lalu yang kelima, Kominfo menggunakan cloud di ruang server, jadi Kota Surabaya menyediakan secara servis. Lalu yang keenam, berstandar ISO, terdapat mekanisme dan SOP. Lalu yang ketujuh, tidak menggunakan WiFi, melainkan menggunakan modem kabel LAN. Lalu untuk denahnya seperti berikut, yaitu denah ruang server di lantai 5. Next. Kemudian ini berikut ruang denah server pada lantai 6. Next. Lalu kemudian tahap perencanaan. Dilakukan perencanaan desain manajemen jaringan pada gedung pemerintah Kota Surabaya yang didapatkan dari hasil wawancara, studi literatur, dan dokumentasi yang sudah ada.
Next. Kemudian ini denah pada Di sini ruang ada bidang TI. Selanjutnya adalah denah pada ruang di dinas komunikasi pada lantai 5. Kemudian untuk desain, pada bagian ini dilakukan perancangan desain manajemen jaringan pada lantai 5 Gedung Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan tahap sebelumnya yang disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk pembagian IP-nya kami menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask yang merupakan metode yang dilakukan untuk mengoptimalkan pembagian IP address terhadap user. baik, di sini ada dari desain topologi kami. Di sini seperti yang dijelaskan tadi, fokus dari topologi kita itu sebenarnya pada ruang bidang IT, karena pada wawancara kemarin itu yang paling banyak dieksplor itu pada ruang bidang IT. Di sini kami menggunakan server yang dibikin pada ruang khusus. Kemudian kita dihubungkan menggunakan router untuk setiap section dari isinya itu menggunakan switch. Di sini kami juga membuat dengan beberapa gateway yang berbeda. Dan Kemudian untuk simulasi, pada tahap simulasi, yaitu menjelaskan implementasi pengaturan dan konfigurasi yang digunakan dengan melakukan simulasi. Pada bagian ini, kita melakukan pengujian terhadap topologi yang kita buat dalam Cisco Packet Tracer untuk memastikan bahwa pengoperasian jaringan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Apabila tidak, maka akan melakukan pencarian solusi dari kendala-kendala yang muncul di luar rencana awal. kemudian seperti yang saya jelaskan di awal tadi kan saya menjelaskan tentang pembagian konfigurasi IP dan gateway-nya. Di sini kami melakukan 2 kali percobaan. Yang pertama itu dengan gateway yang berbeda, itu dapat dilihat di sini. Itu successful PC50 dan PC31. Kemudian untuk gateway yang sama, itu juga successful PC27 dan PC28. Jadi di sini menunjukkan bahwa topologi itu sudah cukup efektif. Di sini menunjukkan successful yang memiliki gateway yang sama. Kemudian pada tahap operasi, jaringan yang berjalan harus berfungsi secara efisien dan ini juga termasuk dalam pemantauan kinerja jaringan, pemecahan masalah, dan pemeriksaan rutin untuk memastikan kelancaran fungsi jaringan. Next. Lalu pada tahap optimisasi, pada tahap ini administrator jaringan dapat menyesuaikan desain dan konfigurasi jaringan untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan untuk menyelesaikan potensi masalah yang mungkin terjadi. Kemudian untuk berikut kesimpulannya, yaitu penelitian ini menerapkan metodologi PPDIOO pada pengelolaan jaringan pada gedung pemerintah Kota Surabaya, spesifik pada lantai 5, yaitu Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, dan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional dan keamanan sumber daya jaringan. Metode ini memberikan pendekatan terstruktur mulai dari perencanaan hingga pengoperasian. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan jaringan dan merancang topologi jaringan yang sesuai. Hasil yang dicapai meliputi analisis kebutuhan jaringan, alat yang digunakan, deskripsi desain jaringan,
dan implementasi dengan konfigurasi alamat IP. Fase operasional menekan pentingnya pemantauan dan pemecahan masalah kinerja jaringan secara berkala. Fase optimasi memungkinkan dilakukannya penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi dan menyelesaikan potensi masalah. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran penerapan metode terstruktur dalam manajemen dan desain jaringan di lingkungan dinas pemerintahan yang diharapkan dapat membantu dinas terkait meningkatkan layanan jaringannya secara lebih efektif. Setelah ini saya akan menjelaskan topologi yang kami buat di Cisco Packet Tracer. Di sini ada ruangan PBTI. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan yang kita buat di Cisco Packet Tracer. Di sini kita membuat PC-PC itu dibagi per section dengan gateway yang berbeda. Ini untuk PC bagian sini itu memiliki gateway 192.168.10.33 dan yang PC di bagian sini memiliki gateway 192.168.10.65. Di sini saya akan mencoba melakukan ping PC dengan gateway yang sama. Successful. Di sini berarti menandakan topologi yang dibuat itu sudah berhasil. Kemudian saya akan melakukan ping dari PC yang berbeda gateway. Di sini saya memilih PC ini dengan ini successful juga. Jadi dapat disimpulkan kita sudah berhasil membuat PC dengan segmen yang berbeda atau gateway yang berbeda. Di sini kami menggunakan ruangan server karena pada Dinas Komunikasi dan Informatika itu untuk servernya itu berada dalam satu ruangan khusus. Jadi terdapat ruangan visitor dan juga terdapat ruangan teknisi. Jadi untuk ruangan visitor itu hanya boleh dikunjungi oleh visitor dan tidak boleh masuk ke ruang teknisi. Untuk gambarnya seperti ini. Untuk yang bawah ini, untuk topologi yang sekretariat dan ruang lainnya. Untuk yang section atas, khusus untuk ruang bidang TI. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.